Hai, perkenalkan nama saya Michael Eno OZ dari kelas 8F absen 24. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait apa saja unsur-unsur dari BSD atau bangun ruang sisi datar yang terdiri dari 4 bangun ruang, antara lain yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Supaya lebih paham terkait unsur-unsurnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari unsur-unsur bangun ruang secara singkat. Yang pertama, sisi. Sisi adalah permukaan datar yang membentuk suatu bangun ruang. Yang kedua, rusuk. Garis pertemuan dua sisi pada bangun ruang. Yang ketiga, titik sudut. Titik tempat bertemunya 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Yang keempat, diagonal bidang. Garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam satu bidang. Yang kelima, diagonal ruang. Garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak berada pada bidang yang sama. Terakhir, bidang diagonal. Bidang yang terbentuk dari dua diagonal bidang yang saling berseberangan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah terkait kubus terlebih dahulu. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan panjang rusuknya semuanya sama. Unsur-unsur kubus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sisinya ada sebanyak 6 buah. Dapat dihitung dari jaring-jaring yang dimiliki sebanyak 6 persegi. Yang kedua, ada rusuk sebanyak 12 buah. Misalnya dari titik A ke B, B ke D, D ke C, dan seterusnya. Ada pula 8 titik sudut yang dimana jumlahnya dapat diketahui berdasarkan posisi pertemuan kedua rusuk atau mudahnya tempat dimana alfabet ini ditempel. Yang keempat, ada 12 buah diagonal bidang yang dapat dilihat melalui jaring-jaringnya. Nah, dalam satu persegi ini terdapat 2 diagonal, yaitu 1, 2, dimana dikalikan dengan 6 sesuai dengan jumlah persegi sehingga menjadi 12. Lalu lanjut, diagonal ruang atau diagonal versi ruang. Jumlahnya ada 4 buah. Misalnya dari titik A ke G, F ke C, dan seterusnya. Yang terakhir ada bidang diagonal sebagai 6 buah. Bayangkan seperti membelah kubus menjadi 2 bagian. Bisa dari sini menjadi 2 buah, dari sini 2 buah, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bangun ruang balok yang memiliki ciri khas, yaitu sisinya yang berbentuk persegi panjang ataupun persegi. Lalu balok juga dapat memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang bisa berbeda-beda. Sebagai tambahan informasi, balok dan kubus memiliki unsur yang sama secara keseluruhan. Unsur-unsur balok meliputi sisinya ada 6 sesuai dengan jumlah bidang yang dapat kita lihat pada jaring-jaring. Nah, rusuknya ada 12, terdiri dari 4 rusuk di atap, 4 rusuk versi tegak, dan 4 rusuk pada alas. Titik sudut ada 8, sama seperti kubus. Misalnya pada kasus balok ini ada titik I, J, L, dan seterusnya. Masuk pada diagonal bidang yang berjumlah 12. Cara menghitungnya dengan melihat jaring-jaring. Bisa dilihat balok memiliki 2 tipe bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Nah, di mana masing-masing punya 2 diagonal bidang. Kalikan dengan 6, maka dapatlah hasilnya yaitu 12 diagonal bidang. Nah, diagonal ruang berjumlah sebanyak 4 buah. Misalnya dari N ke L, O ke I, M ke K, J ke P, dan seterusnya. Nah, dan terakhir bidang diagonal yang berjumlah 6 buah yang memiliki sisi berbentuk seperti persegi panjang. Nah, contoh-contoh penerapannya antara lain seperti kardus, buku tulis, akuarium, dan lain-lain. Nah, sekarang bangun ruang sisi datar yang ketiga, yaitu prisma. Untuk prisma ini, saya akan menggunakan prisma segitiga dalam proses penjelasan. Sebelum lanjut, apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang
yang memiliki alas dan tutup yang berbentuk segi N dan kongruen. Sedangkan untuk sisi tegaknya akan berbentuk bangun datar, yaitu persegi panjang. Unsur-unsur prisma segitiga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sisinya ada 5, yang terdiri dari 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Rusuknya sendiri ada 9 buah, tergantung dengan jumlah segi N. Nah, di sini ada 2 segitiga, di mana dalam satu segitiga terdapat 3 rusuk. Dikalikan 2, maka akan menjadi 6, ditambah dengan 3 rusuk, menjadi totalnya 9. Untuk rumusnya sendiri, kita akan menggunakan rumus segi N dikalikan dengan 3, atau 3N. Nah, selanjutnya titik sudut, yang berjumlah 6 buah, atau lebih mudahnya tempat di mana alfabet ini tempel, seperti huruf Y, V, dan Z. Diagonal bidang ada 6 buah yang dihitung dari 3 persegi panjang pada jaring-jaring. Nah, dalam satu persegi panjang terdapat 2 diagonal bidang. Dikalikan dengan 3 maka menjadi 6. Untuk tambahan informasi, bangun datar segitiga tidak memiliki diagonal sisi karena titik sudutnya tidak saling berseberangan secara diagonal. Sedangkan untuk diagonal ruang dan bidang diagonal tidak ada pada prisma segitiga, karena bentuk isi dari bawah hingga atas berbentuk seperti segitiga. Contoh penerapan prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari seperti atap, tenda camping, dan potongan kue. Nah, kita memasuki BRSD yang terakhir, yaitu BRSD yang keempat, yaitu limas. Di sini saya akan menggunakan limas segi 4 sebagai penjelasan unsur-unsurnya. Sebelumnya, apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang memiliki alas segi N, dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga, atau berpotongan, atau berhimpun pada suatu titik puncak. Nah, unsur-unsur limas segi 4 meliputi: pertama, sisinya ada 5, yang terdiri dari 1 persegi dan 4 segitiga. Rusuknya ada 8 buah, yang didapat dari rumus 2 dikalikan dengan segi N. Titik sudutnya sama dengan 5. Rumusnya adalah 1 ditambah dengan segi N. Jadi, jika 5 segi 100 pun, maka titik sudutnya adalah 101. Diagonal bidangnya ada 2, yang dihitung dari persegi, yang menjadi alas bagi limas. Oke. Untuk diagonal ruangnya tidak ada karena sisi tegaknya berbentuk segitiga. Bidang diagonal ada 2. Misalnya dari titik U dan ke titik R berbentuk sisi seperti ini, dari bawah hingga ke atas. Begitu pula dengan titik T dengan titik S, membentuk suatu sisi dari bawah hingga atas. Nah, contoh penerapan sehari-hari yang berkaitan dengan limas segi 4 seperti piramida, atap rumah, dan lain-lain.